Como bungkam Lazio nyaman di 6 besar. Here we go, Ter Stegen dipinjamkan ke Girona. Marquis resmi pindah ke Manchester City. Ranking FIFA terbaru, Maroko tembus 8 besar. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Brighton and Hove Albion menjamu Bournemouth di Amex Stadium. Premier League, Bournemouth justru memimpin lebih dulu pada menit ke-32 lewat penalti Marcus Tavernier. Gol penyeimbang akhirnya datang di masa injury time. Sundulan Jan-Paul van Hake mengarah ke Karalampos Kostoulas yang langsung mengeksekusinya dengan tendangan salto untuk mengubah skor menjadi 1-1. Berkat hasil ini, Brighton berada di posisi ke-12 klasemen Premier League dengan 30 poin, sedangkan Bournemouth berada di posisi ke-15 dengan 27 poin. Cremonese bermain imbang 0-0 melawan Hellas Verona di Stadion Giovanni Zini pada Giornata ke-21 Serie A. Emil Audero Mulyadi tampil penuh menjaga gawang tuan rumah. Verona lebih agresif dengan 11 tembakan, namun Audero tampil solid. Peluang terbaik datang dari Giovanni Nascimento pada menit ke-37 dan 64, tetapi semuanya berhasil digagalkan kiper timnas Indonesia itu. Hasil ini membawa Cremonese naik ke posisi ke-12 dengan 23 poin, sementara Verona masih di dasar klasemen dengan 14 poin. Lazio versus Como berlangsung di Stadio Olimpico. Tuan rumah langsung tertinggal saat laga baru berjalan 2 menit. Martin Baturina membuka skor lewat tembakan dari tepi kotak penalti. Como menambah keunggulan di pertengahan babak pertama. Nico Paz membuat skor menjadi 2-0. Di awal babak kedua, menit ke-49, Baturina memberi umpan tumit pada Paz yang diselesaikan dengan sepakan melengkung. Berkat hasil ini, Como berada di posisi ke-6 klasemen Serie A dengan 37 poin, sedangkan Lazio berada di posisi ke-9 dengan 28 poin. Klub Liga Prancis Rennes berencana mempertahankan bek muda Jeremy Yekouet meski mendapat minat serius dari Chelsea pada bursa transfer musim dingin. Menurut laporan Quest France, manajemen Rennes tetap pada rencana awal untuk tidak melepas pemain berusia 20 tahun itu hingga akhir musim sebelum mempertimbangkan kepindahan pada musim panas. Yekouet dinilai penting dalam proyek Rennes untuk kembali tampil di kompetisi Eropa pada musim 2026-2027. Meski tertarik dengan pendekatan Chelsea, Yekouet tidak mengajukan permintaan pindah dan belum ada kesepakatan resmi antara kedua klub. Galatasaray hampir menyelesaikan transfer gelandang sayap asal Belanda, Noah Lang, dari klub Serie A Napoli untuk jendela musim dingin ini. Menurut laporan media olahraga Italia, pembicaraan antara kedua klub meningkat dalam beberapa hari terakhir dan kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian senilai sekitar 30 juta euro diperkirakan segera ditandatangani dalam minggu ini. Lang, yang mengalami keterbatasan waktu bermain di Napoli, dinilai akan memperoleh lebih banyak kesempatan bermain di Turki. Torino resmi mengamankan jasa bek muda Rafael Obrador dari Benfica dengan status pinjaman disertai opsi pembelian permanen. Obrador, pemain asal Spanyol kelahiran 2004, sebelumnya menimba pengalaman di Akademi Mallorca dan menjalani debut profesional pada usia 16 tahun di Liga Spanyol. Musim lalu, Obrador mencetak 34 penampilan bersama Deportivo La Coruna sebelum bergabung ke Benfica. Selain itu, ia juga sudah membela tim nasional Spanyol U21 sebanyak 4 kali. Klub Serie A Fiorentina mengumumkan telah mengontrak gelandang asal Inggris Jack Harrison dari Leeds United dengan status pinjaman hingga akhir musim kompetisi 2025-2026 dengan opsi pembelian permanen di akhir masa pinjaman. Menurut pernyataan resmi klub, kesepakatan ini diumumkan pada 19 Januari 2026 dan bertujuan menambah opsi pemain di lini serang Fiorentina saat Liga Italia berlangsung. Harrison, 29 tahun, sebelumnya bermain untuk Leeds di Liga Premier Inggris musim ini dan diharapkan dapat berkontribusi di Serie A untuk sisa musim. Leon Jakirovic, bek muda asal klub Dinamo Zagreb, sepakat pindah ke klub Serie A Italia Inter Milan pada musim dingin ini. Berdasarkan laporan Fabrizio Romano, Inter dan Dinamo mencapai kesepakatan transfer senilai 2,5 juta euro ditambah bonus hingga 2 juta euro serta persentase dari penjualan berikutnya. Jakirovic, yang berposisi sebagai bek tengah dan dapat juga bermain sebagai bek kiri, dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis di Italia minggu ini sebelum kontrak resmi ditandatangani.
AS Roma bersiap mengakhiri masa pinjaman bek kiri Kostas Tsimikas dari Liverpool dan memulangkannya ke Anfield pada bursa transfer Januari ini. Menurut laporan media Italia, keputusan itu diambil karena Tsimikas minim kesempatan bermain dan tidak masuk rencana pelatih Gianpiero Gasperini untuk paruh kedua musim. Pemain asal Yunani tersebut baru mencatat sekitar 600 menit dari 15 penampilan di semua ajang. Roma kini mengalihkan perhatian ke Nicolo Fortini dari Fiorentina sebagai pengganti. Cristiano Ronaldo memenangkan sengketa hukum melawan mantan klubnya Juventus setelah pengadilan ketenagakerjaan di Turin memutuskan perkara itu berpihak kepadanya. Menurut laporan media Italia, Hakim Gianluca Robaldo menolak banding Juventus dan menguatkan putusan arbitrase senilai 9,8 juta euro yang diberikan pada April 2024. Kasus ini berawal dari kepergian Ronaldo pada 2021 ke Manchester United terkait upah yang ditunda saat pandemi COVID-19. Panel arbitrase kemudian menetapkan Ronaldo berhak atas setengah nilai tersebut. Juventus juga diwajibkan menanggung biaya hukum. Real Sociedad mengumumkan kondisi terkini Takefusa Kubo setelah menjalani pemeriksaan medis. Klub asal San Sebastian itu menyatakan Kubo mengalami cedera pada otot hamstring kaki kiri. Cedera tersebut didapat saat Real Sociedad menghadapi FC Barcelona dalam lanjutan kompetisi Liga. Ketika Kubo tidak mampu menyelesaikan pertandingan meski timnya meraih kemenangan, tim layanan medis klub belum menetapkan waktu pemulihan secara pasti. Ketersediaan pemain tim nasional Jepang itu akan ditentukan oleh perkembangan cedera dalam beberapa hari ke depan. Barcelona kembali menghadapi masalah kebugaran pemain. Penyerang Ferran Torres mengalami gangguan otot setelah menyelesaikan laga melawan Real Sociedad. Menurut laporan jurnalis Javi Miguel yang dikutip Diario AS, Ferran tidak akan ikut dalam perjalanan ke Praha untuk pertandingan Liga Champions melawan Slavia Praha. Ia juga dipastikan absen pada laga La Liga akhir pekan ini menghadapi Real Oviedo. Meski demikian, kondisi cedera Ferran tidak tergolong berat dan masih dipantau tim medis klub. Barcelona berharap sang pemain bisa pulih lebih cepat. Barcelona menyepakati peminjaman kiper Marc-Andre ter Stegen ke Girona hingga akhir musim. Keputusan ini disampaikan jurnalis transfer Fabrizio Romano. Kedua klub telah mencapai kesepakatan lisan setelah ter Stegen memberi persetujuan pekan lalu. Barcelona dan Girona juga sepakat secara prinsip soal durasi peminjaman sampai musim berakhir. Dengan proses administrasi dijadwalkan rampung pekan ini, ter Stegen yang kini menjabat kapten Barcelona meninggalkan klub setelah lebih dari 11 musim. Barcelona memastikan Marc Bernal tetap berada di klub hingga akhir musim 2025-2026. Gelandang muda itu sempat diminati beberapa tim karena jarang mendapat kesempatan bermain usai pulih dari cedera ligamen lutut ACL, yakni cedera serius pada jaringan penyangga lutut. Namun, pelatih Hansi Flick menolak rencana peminjaman tersebut. Menurut laporan Marca, manajemen Barcelona sepakat dengan Flick untuk mempertahankan Bernal. Meski belum banyak tampil, Bernal dinilai penting sebagai bagian dari kedalaman skuad, terutama jika tim menghadapi masalah kebugaran pemain lain seiring padatnya jadwal pertandingan. Real Madrid belum memberikan kejelasan mengenai durasi kontrak Alvaro Arbeloa sebagai pelatih kepala tim utama. Arbeloa ditunjuk untuk menggantikan Xabi Alonso. Namun, dalam pengumuman resmi klub tidak dicantumkan masa kerja pelatih berusia 43 tahun tersebut. Menurut laporan The Athletic, hingga sepekan berlalu belum ada penjelasan lanjutan dari pihak klub. Saat dimintai keterangan, Real Madrid menilai hal itu tidak penting untuk dibahas. Di sisi lain, manajemen masih dikaitkan dengan sejumlah calon pelatih untuk musim depan. Gelandang asal Portugal Ruben Neves dikabarkan berminat bergabung dengan Real Madrid pada bursa transfer musim dingin ini. Menurut laporan Carousel Deportivo, pemain yang kini membela Al Hilal itu siap datang sebagai solusi cepat untuk sektor tengah Madrid yang masih belum stabil. Kebutuhan akan gelandang bertahan yang juga mampu mengatur permainan sebenarnya sudah disampaikan pelatih Xabi Alonso sejak awal musim. Namun, Presiden Real Madrid Florentino Perez disebut tidak mendukung rencana tersebut. Bournemouth berencana menolak semua tawaran pada bursa transfer Januari untuk bek Marcos Senesi. Menurut laporan Talksport, klub Liga Inggris itu ingin mempertahankan pemain asal Argentina tersebut meski diminati sejumlah tim besar termasuk Chelsea, Juventus, dan Barcelona. Meski demikian, Senesi disebut telah menolak beberapa proposal perpanjangan kontrak dari Bournemouth sementara masa kerjanya akan berakhir pada musim panas mendatang. Hingga kini, Bournemouth belum menerima pendekatan resmi untuk pemain berusia 28 tahun itu.
Tottenham Hotspur memastikan bek mereka Ben Davies akan menjalani operasi setelah mengalami patah pada pergelangan kaki kiri. Cedera itu terjadi saat Tottenham menghadapi West Ham dalam lanjutan Liga Inggris yang berakhir dengan kekalahan 1-2 bagi tim asal London tersebut. Berdasarkan pernyataan resmi klub, tindakan operasi dilakukan segera dan proses pemulihan akan diawasi langsung oleh tim medis Tottenham. Klub belum menetapkan jadwal pasti kembalinya Davies ke lapangan, namun cedera jenis ini umumnya membutuhkan waktu pemulihan beberapa bulan. Tottenham Hotspur resmi memasukkan penyerang Dominic Solanke ke dalam daftar pemain Liga Champions jelang laga melawan Borussia Dortmund. Berdasarkan pembaruan skuad di situs resmi UEFA, Solanke menggantikan Mathys Tel dalam daftar yang dapat dimainkan pada fase grup. Sebelumnya, Solanke sempat absen panjang akibat cedera pergelangan kaki sejak awal musim sehingga tidak tampil di kompetisi Eropa. Musim ini, Solanke baru mencatat 5 penampilan bersama Tottenham tanpa gol maupun assist. Posisi pelatih Tottenham Hotspur Thomas Frank masih berada dalam tekanan meski mendapat penangguhan sementara jelang laga Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Menurut laporan The Telegraph, pemilik klub keluarga Lewis bersama kepala eksekutif Vinay van Kateshem tengah menilai masa depan Frank setelah kekalahan dari West Ham yang memicu kekecewaan pendukung. Frank tetap memimpin tim saat menghadapi Dortmund, namun statusnya belum aman setelah pertandingan itu. Pelatih asal Denmark tersebut berpotensi diberhentikan jika hasil tidak membaik dan tekanan dari supporter meningkat. Flamengo bersiap mengajukan penawaran baru untuk merekrut gelandang West Ham United, Lucas Paqueta, pada pekan ini. Menurut laporan jurnalis Ben Jacobs, klub asal Brasil itu ingin mempercepat proses kepindahan pemain berusia 28 tahun tersebut. Paqueta dikabarkan telah menyepakati kontrak pribadi berdurasi 4 tahun jika West Ham memberi izin transfer. Flamengo akan mengirim tawaran resmi yang diperbarui, meski nilainya belum tentu jauh lebih tinggi dari proposal awal sebesar 40 juta euro. Pihak Flamengo menilai angka tersebut sudah kompetitif. Penyerang Manchester United Joshua Zirkzee diperkirakan menepi selama 2 pekan setelah mengalami cedera saat menghadapi Brighton. Akibat masalah tersebut, Zirkzee tidak tampil dalam kemenangan 2-0 atas Manchester City. Berdasarkan laporan Manchester Evening News, pemain berusia 24 tahun itu menyaksikan laga dari tribun. Zirkzee juga menyampaikan kepada seorang penggemar bahwa ia membutuhkan waktu pemulihan sekitar 2 minggu. Kondisi ini masih dipantau klub, termasuk dampaknya terhadap rencana Manchester United menjelang penutupan bursa transfer Januari. Federico Chiesa berpeluang meninggalkan Liverpool pada akhir musim 2025-2026. Informasi itu disampaikan jurnalis The Times, Paul Joyce, yang menyebut masa depan pemain asal Italia tersebut di Anfield tidak menentu. Chiesa kesulitan mendapat waktu bermain reguler bersama Liverpool. Sepanjang musim ini, ia baru sekali menjadi starter di Liga Inggris dan 15 kali masuk sebagai pemain pengganti. Sebelumnya, Chiesa sempat dikaitkan dengan rencana peminjaman ke Juventus, namun hingga kini belum ada perkembangan resmi terkait kepindahan tersebut. Manchester City resmi merekrut bek tengah Mark Gui dari Crystal Palace pada bursa transfer Januari. Pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5,5 tahun hingga Juni 2031. Berdasarkan laporan klub, nilai transfer Gui mencapai 20 juta pound sterling dengan gaji sekitar 300.000 pound sterling per pekan. Ia menjadi rekrutan kedua City setelah mendatangkan Antoine Semenyo dari Bournemouth awal bulan ini. Di City, Gui akan mengenakan nomor punggung 15. Pelatih Manchester City Pep Guardiola memastikan Phil Foden dan Erling Haaland dalam kondisi siap tampil jelang Liga Champions melawan Bodo Glimt. Foden sebelumnya ditarik keluar pada babak pertama derby Manchester akibat cedera. Namun, berdasarkan pernyataan Guardiola, cedera tersebut tidak serius. Guardiola menjelaskan Foden mengalami sedikit masalah pada tulang, tetapi sudah menggunakan pelindung dan dinilai aman untuk bermain. Sementara itu, kondisi Haaland juga tidak mengkhawatirkan. Guardiola menyebut penyerang asal Norwegia itu merasa segar setelah beristirahat dengan baik. Penyerang Arsenal Gabriel Jesus menyatakan keinginannya untuk memperpanjang kontrak dengan klub Liga Inggris itu setelah kembali bermain pada Desember 2025 usai hampir setahun absen akibat cedera ligamen lutut. Pernyataan itu disampaikan saat ia diwawancarai, di mana ia menegaskan fokus utamanya adalah tetap fit dan membantu tim meraih prestasi. Menurut laporan Tribuna, kontrak Jesus saat ini akan berakhir pada musim panas 2027 dan dia ingin melanjutkan karirnya di Arsenal serta berkontribusi memenangkan trofi bersama tim.
Timnas Maroko menembus peringkat ke-8 dunia dalam ranking FIFA edisi Januari 2026. Daftar ini diterbitkan setelah berakhirnya Piala Afrika 2025 yang dimenangkan Senegal. Meski kalah di final, Maroko naik dari posisi 11 ke 8 dan menjadi satu-satunya wakil Afrika di 10 besar dunia, berada di atas Belgia dan Jerman. Senegal juga naik 7 tingkat ke posisi 12. 3 posisi teratas tetap tidak berubah. Spanyol dipertahankan posisi pertama, diikuti oleh Argentina di posisi kedua dan Prancis di posisi ketiga. Sementara itu, timnas Indonesia masih tertahan di peringkat ke-122. FIFA mengonfirmasi Indonesia menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 sekaligus merilis komposisi grup turnamen tersebut. Tim nasional Indonesia tergabung dalam satu grup bersama Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts dan Nevis. FIFA Series 2026 akan diikuti 48 negara yang dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Turnamen ini digelar pada jendela pertandingan internasional Maret dan April. FIFA Series merupakan ajang pertandingan persahabatan antar negara lintas konfederasi yang pertama kali diselenggarakan pada 2024. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.